Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Funtech Groove Buds Plus, TWS terbaru dari Funtech Smart Life. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Funtech Smart Life adalah divisi baru dari Funtech yang bergerak di bidang IoT, Solution, dan Handphone Accessories yang berdiri tahun 2022 yang menyasar pasar IoT produk untuk Indonesia dan dunia. IoT itu maksudnya Internet of Things atau semua perangkat dan benda yang melakukan transfer dan juga transmisi data melalui jaringan wireless dan internet. Sekarang kita akan bahas secara detail produk mereka Funtech Groove Buds Plus ini yang menurut gue cukup menarik, yang punya spesifikasi dan fitur seperti ini. Fiturnya Music Lover, single charge for more activity. Jadi daya tahan baterainya panjang. Smart control app for ultimate experience. Jadi ada aplikasinya yang menurut gue sangat membantu untuk kita bisa dapat informasi dan memaksimalkan fitur-fiturnya. Clearer call quality with ANC. Jadi mic-nya clean, bersih, dan ngereduce suara-suara ambience yang mengganggu. Control at your finger. Jadi navigasinya dengan finger touch dan semuanya bisa diatur dari buds-nya. Custom tune driver technology. Jadi dituning dengan tuning suara yang katanya keren. Ultra durable earbuds. Ini udah menggunakan IPX5 jadi tahan debu, air, dan keringat. Endless comfort. Fittingnya katanya nyaman banget di kuping. Seamless sound instantly deliver. Atau mungkin kita bisa bilang low latency. Jadi ini ada mode gamingnya dan mode normalnya. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Kita bahas desain dan build quality-nya. Untuk desainnya Music Lover, gue keinget sama TWS Funtech yang beberapa tahun lalu kita sempat review dan juga rame, yaitu Mithril TX1 Pro. Kalau dilihat-lihat, ini memang agak mirip loh. Kita bahas case-nya dulu ya. Bentuk case-nya ini lonjong, bahan plastik, finishing hitam, doff, dan ada list gold di bagian tengahnya. Ini keren banget. Untuk bagian depan dari TWS ini, di bagian list gold-nya itu di tengah-tengah itu ada indikator lampunya. Di bawahnya ada tulisan Funtech, di bagian bawah ada USB charging tipe C. Kemudian di sebelah belakang TWS-nya ada informasi kelistrikannya. Untuk cara buka case-nya seperti ini nih. Kalau kita lihat bagian dalamnya, itu ada serial number, ada marking L atau R-nya. Sedangkan untuk buds-nya nih, bahannya sama seperti case, bahan plastik, finishing doff. Bentuknya yang in-ear monitor tapi dengan tangkai. Jadi ada dua bagian besar dari TWS ini. Bagian tangkainya, itu bagian faceplate, bentuknya lonjong. Ada logo Funtech. Ini juga merupakan bagian navigasinya dengan cara di touch. Sedangkan bagian tangkai sebelah bawah itu ada mic-nya. Di bagian dasarnya ada copper buat charging-nya. Tangkai yang sebelah dalamnya ada marking L atau R-nya. Sedangkan untuk bagian shell-nya, ini bentuknya kayak mirip biji melinjo ya. Bagian depan dekat tipsnya ada vent-nya. Untuk ear tipsnya juga unik Music Lover. Cara lepasnya seperti ini nih. Jadi perlu ear tips khusus. Jadi nggak bisa sembarang pakai ear tips ya. Jadi khusus yang memang bentuknya seperti ini. Ini kayaknya memang satu-satunya punya Funtech kayaknya ya. Bagian nozzle ini agak beda dengan TWS lain, yaitu nyatu dengan shell-nya. Bornya gede, filternya mesh atau jaring. Ear tipsnya dari bahan silikon, lembut. Bagian bornya ada filternya juga yang bentuk mesh. Menurut gue untuk desain sama build quality-nya gue cukup suka. Gue kasih poin 7,5 untuk desain sama build-nya. Sekarang kita bahas koneksinya Music Lover. Untuk pairing awal termasuk cukup mudah, mungkin karena dia udah pakai Bluetooth 5.3 kali ya. Jadi cepet, gampang, apalagi kalau udah di save langsung kedeteksi. Sedangkan untuk latensinya ini termasuk yang ya ada fitur low latency, jadi nggak kerasa sama sekali antara suara sama gambar itu sinkron banget. Sekarang kita cobain fittingnya. Untuk fittingnya gue cukup nyaman, memang bukan yang senak banget di kuping, tapi juga nggak terlalu loose. Jadi pas-pas aja di kuping. Isolationnya bagus, ceilingnya juga oke, dan cukup kedap untuk suara-suara luar. Sekarang kita bahas mic-nya. Sampel mic-nya seperti ini. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Funtech Groove Buds Plus. Rekaman mic dari TWS Funtech Groove Buds Plus. Untuk powernya memang nggak terlalu gede sih menurut gua, tapi kualitas suaranya cukup oke loh, cukup jelas.
Sekarang kita bahas sound quality-nya musik lover. TWS ini kan sudah support aplikasi. Jadi gue rekomendasi untuk musik lover download aplikasi Fantech Smart Home. Karena ini akan sangat membantu musik lover untuk dapat informasi dan memaksimalkan fitur-fiturnya. Misalnya fitur kayak equalizer-nya, ataupun pengaturan latensinya, atau misalnya ada fitur untuk kalau misalnya TWS ini hilang. Tuning suaranya di musik lover itu V-shape sih menurut gua. Nah, detailnya kayak gini nih. Bassnya, nampol abis musik lover, gede, bener. Deep, tebel, punchy, kemudian bisa gue bilang agak boomy sih. Tapi walaupun begitu masih cukup gesit loh bassnya. Gue ngerasa sih bassnya ini karena memang boomy ya, jadi agak sedikit nyebrang ke midnya. Intensitas bassnya ini memang gue akuin ini gede musik lover, tapi masih cukup berkualitas sih. Dan gue yakin anak-anak bass head bakalan suka banget sama bassnya TWS ini. Untuk midnya, posisinya karena memang agak V-shape, jadi kerasa agak mundur sih untuk midnya. Apalagi bassnya yang memang agak nyebrang ke mid ya. Jadi kerasa memang agak lebih lebih tipis gitu midnya. Kalau kita dengerin vokal jadi kerasa agak jauh. Tapi sebenarnya masih cukup jelas sih. Sedangkan untuk treble-nya ini gue suka. Treble-nya tipikal yang extend, open, airy, ya cering-ceringnya dan crisp-nya dapat lah. Nggak ada rasa mendem-mendemnya sama sekali. Buat gue, dari tuning seperti ini bakalan cocok sama lagu-lagu yang sekarang. Terutama lagu-lagu yang butuh impact bass gede. EDM, hip hop, R&B itu bakalan cocok banget musik lover. Tapi karena bassnya masih cukup gesit, gue rasa dengerin rock juga masih enak loh. Sekarang kita bahas teknis suaranya. Untuk kelas 400-500 ribuan, buat gue ini lumayan bagus musik lover. Detailnya oke, mikro detailnya kedengeran, clarity-nya dapet, clear jernih, resolusi suaranya, gambar suaranya juga oke, semua jelas banget gambarnya. Untuk soundstage-nya ini gue termasuk cukup suka. Ya, arah suaranya, pinpoint-nya itu semua cukup presisi loh. Sesuai semuanya. Kemudian yang juga gue suka, 3D imaging-nya lega, white-nya dapet, depth-nya, layering-nya juga masih kedengeran, head-nya juga masih oke. Untuk separasi instrumen, gue juga cukup suka. Ini masih kepisah-pisah, gak ada yang numpuk, karakter instrumennya juga jelas banget kedengerannya. Buat transient, cukup cepat loh, cukup presisi dan cukup responsif. Dynamic range, gue juga cukup suka. Suara kecil, frekuensinya masih kedengeran semua, gak ada yang hilang. Untuk suara besar atau keras, masih cukup kekontrol, tapi memang gue akuin, bassnya jadi gede banget. Tapi yang gue suka, dia gak sampai clipping atau peak. Sedangkan untuk noise floor-nya ini bersih, clean, black background. Untuk aktivitas-aktivitas lain, TWS ini juga oke juga loh musik lover. Misalnya, kalau kita pakai nge-gym atau olahraga nih, ini oke loh. Fitting di kuping juga nyaman, ya, cukup steady untuk gerak-gerak. Terus impact bass-nya itu yang enak banget kalau kita pakai untuk olahraga, ya. Jadi dapat banget, mood-nya jadi enak banget untuk olahraga. Untuk nonton film, gue rekomendasi untuk nonton film action. Memang istimewa banget kalau nonton film action. Soundstage-nya bagus, kemudian impact bass-nya, rumble-nya itu dapet. Jadinya efek kalau nonton film action itu dramatik banget. Nonton film drama masih oke sih. Masih cukup jelas percakapannya. Untuk gaming, karena memang ada gaming mode yang bikin latensinya kecil banget, jadi nggak ada problem masalah latensi. On point tuh, sinkron banget antara suara sama gambarnya. Terus kalau main game yang punya sound effect yang cukup kompleks, ya kayak Mobile Legends misalnya, ya itu jelas banget. Basic attack-nya, skill-skillnya, suara monster jungle-nya, plus karena bassnya gede, jadi efek on game-nya itu lebih dramatik. Gue cukup suka nih pakai ini untuk main Mobile Legends. Buat game FPS kayak PUBG, ini juga gue suka karena soundstage-nya cukup on point. Arah langkah kakinya bener, presisi, arah tembakan, arah ledakan semua sesuai. Jadi enak banget mainnya. Apalagi itu bassnya ini yang memang istimewa banget untuk game-game yang banyak impact ledakannya. Ini oke banget. Kesimpulannya musik lover, kalau musik lover cari TWS yang
kualitas bassnya nampol abis, ya kuantitasnya gede, tapi masih cukup berkualitas, plus nggak ada rasa mendemnya, jadi masih cukup extend treble-nya gitu. Ini kayaknya bisa dipertimbangkan deh. Apalagi didukung sama fitur-fitur seperti IPX rating yang cukup tinggi, ada low latency mode-nya, daya tahan baterai yang panjang, kemudian IP ratingnya juga cukup tinggi, fittingnya yang nyaman, cocok sama berbagai kegiatan. Apalagi menurut gue yang harganya masih cukup affordable lah. Tapi kan itu semua pendapat gue musik lover. Bagusnya sih cobain sendiri, cobain suaranya, cobain fitur-fiturnya, ya audisi sendiri, dan pastikan musik lover percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!